Simple. Ya, Bener kan? good, bener. Gua tipe cowok ketika, mohon maaf sekali lagi, mau perempuannya modelnya seperti apa, bibit bebet bobotnya seperti apa, memang itu udah jalannya. Memang itu udah menjadi rezeki buat gua, mungkin dari segi fisik bonus lah ya. Tapi yang gua cari itu bukan itu. Bener Mbak Popi, kalau ngomongin masalah sosok orang tua, gue mencari kayak sosok orang tua gue yang pintar masak, baik, pemaaf, sabar. Nah contoh ketika gue sebelum sama yang ini, yang terakhir ini, ada sosok wanita yang ketika gue putus sama yang lalu adalah ada cewek yang nggak sempat ke blow up, dia tuh baik banget gitu loh. Ngirim makanan, ngasih makanan, cuma sekedar itu aja. Gue tuh akhirnya luluh. Hanya gara-gara makanan. Walaupun dia jarang banget WhatsApp gue, walaupun gue setiap WhatsApp itu bukan jarang dibalas. WhatsApp jam 12, balas-balas jam 6 sore. Nah tapi dia tuh perhatian dari segi masak, makanan, pokoknya baik. Itu gue lama-lama akan luluh sendiri, walaupun gue awalnya nggak ada rasa, biasa aja gitu loh. Lama-lama sama seperti yang terakhir ini, ketika dia datang ke rumah ngasih makanan, perhatian, nganterin gue syuting, timbul rasa itu gitu loh. Nah justru itu gue tuh memang mencari sosok seperti kayak orang tua gue gitu. Kalau kita ngebahas orang tua ya sepemikiran lah. Sepemikiran. Ya walaupun kadang gue sudah menjadi pembelajaran buat gue ketika gue udah ngerasa udah nyaman sama orang, kan orang ini wah dari segi ini udah apa yang lo mau udah ada. Tapi kalau nggak sepemikiran, nggak sejalan, pasti juga akan jadi kendala. Dan itu pada saat melepaskan itu posisinya apakah sama tadi ya? Ada berada di level ikhlas nggak? Ya udah lepas. Yang dulu. Real? Yang dulu pada saat punya pasangan, terus kemudian tidak sejalan gitu kan? Akhirnya pasti kan yang dulu kan karena nggak sejalan kan terpisahnya kan? Nah itu mengikhlaskan, melepaskan, oke deh nggak apa-apa deh pergi. Ya harus dong, tapi proses. Ikhlas, tapi kan kadang kita nggak bisa memungkiri Mbak Popi. Kepikiran, rasa masih sayang pasti ada. Tapi gimana caranya kita ikhlas? Ya diharuskan. Tapi untuk menghilangkan rasa keingetan dia, masih rasa sedikit kecambuk, rasa sayang masih ada. Itu hilangnya perlu proses. Gue tidak bisa memberikan penjelasan secara detail karena gue aja ya bahasanya apa ya, tidak bisa menunjukkan hal yang dicontoh karena gue setiap kali mempunyai pasangan tuh selalu gagal. Tapi gue sudah berpikir sekarang, ketika lo ngasih pertanyaan seperti itu, ketika kita mempunyai pasangan, contoh Mbak Popi mempunyai pasangan in frame Mas Bugi. Ini kalau kita ngebahas pertanyaan dari Mbak Popi ya. Karena kita mau belajar kebalik ya. Nah ini aku juga baru memahami ini karena orang tahu kan karena pengalaman. Iya. Ketika Mbak Popi sama sini, Pak, Mas Bugi, gabung Pak. Nggak contoh gitu ya. Mas Bugi macem-macem. Atau sebaliknya. Ini contoh ya, mohon maaf ya. Atau sebaliknya. Maka kita jangan menyalahkan pasangan kita. Mungkin sebagian orang seperti itu. Sebagai istri ya awal-awal dulu. Atau sebagai pasangan, sebagai cewek lah. Awal-awal mungkin Billy seperti itu. Tapi kesini enggak lagi. Terus berpikir ya pandangan Billy sih enggak seperti itu. Tidak boleh menyalahkan orang tersebut. Karena dia nggak boleh nyalahin orang tersebut karena ada sebab akibat. Gini, Mbak Bobi bilang katanya kalau misalnya ngauzam zalik nih ya, laki gue nih. Iya, macam-macam ngauzam zalik. Mbak Bobi kan bilang menyalahkan
Mas Bugi, jangan harus menyalahkan diri sendiri. Kenapa? Ya kenapa kenapa suaminya Mbak Popi bisa melakukan kayak gitu? Ya karena dasar dari Mbak Popi. Gitu. Berarti ada part bagian kesalahan di situ. Mungkin. Nah, oke. Berarti kalau kayak gitu introspeksinya bareng. Ya mungkin seperti itu. Kalau ini dari pandangan gua. Ini kalau berada di level ini nih, karena mostly yang datang konseling ke aku, itu pasti dia akan ngomong, suami saya salah, misalnya suami ketahuan chatting gitu kan, misalnya ya. Ya, suami ketahuan chatting sama istrinya, harusnya, iya sama cewek, iya. Istrinya ngegap suaminya chattingan sama cewek lain, ngadu nih istrinya, suaminya chattingan sama cewek lain. Harusnya kalau menurut gua, kenapa sampai dia? Iya, salahin diri sendiri. Kenapa suami lo Mbak bisa melakukan hal kayak gitu? Pasti ada yang salah di diri lo. Oke, jadi introspeksi diri dulu, lihat diri sendiri dulu sebelum orang lain. Betul. Keren. Berarti kayak gini selama ini kalau dalam membina sebuah hubungan, Bil? Ya mungkin yang sekarang udah di tahap itu. Hikmah setelah peristiwa. Berarti kalau besok ke depan peristiwa apa? Peristiwa demi peristiwa, karena pengalaman ini kan tinggi. Dia kan pengalaman udah tinggi nih. Iya beberapa kali kan. Beberapa kali dia apabila kita kan kesalahannya bukan karena ada. Intinya dari omongan ini jangan pernah menyalahkan siapapun. Jangan merasa paling benar, jangan merasa paling betul gitu loh. Setiap. Berarti kalau kayak gini kita ngomong tadi kan contohnya cowok ya. Berarti kalau kayak gitu, misalnya kayak aku sama suami, berarti di sini aku harus introspeksi diri nih sebagai cewek. Iya dong. Kalau misalkan suami gimana-gimana, gitu. Sama sebaliknya juga gitu. Ketika istri gimana-gimana, suami jangan menyalahkan istri, harus introspeksi diri. Kenapa istri bisa melakukan kayak gitu sampai melakukan seperti itu? Pasti ada satu dan lain-lain. Misalnya istri tiba-tiba jadi tantrum di rumah ya, tantrum tuh kayak ngamuk-ngamuk gitu kan. Capek nih udah beresin rumah, beresin ini kok nggak dibantuin. Tiba-tiba istri jadi cerewet banget nih. Tadi biasa-biasa itu aja. Kan pasti ada faktornya, ada dasarnya. Nah, berarti si suami itu harus introspeksi diri dong. Ya, kenapa istri bisa marah-marah? Tuh Mas Bugi, kamu denger aku. Contoh gini. Jadi kalau tiba-tiba rumah berantakan. Contoh gini. Suami istri. Kita nggak usah ngomongin siapapun. Suami istri. Ini suami, ini istri. Lagi akur-akurnya, lagi seneng-senengnya, tiba-tiba istri lapar. Belum makan, ngomel-ngomel. Wah. Kenapa istri ini bisa ngomel-ngomel? Jawabannya apa? Karena lapar. Suaminya nggak beli makanan. Dan suaminya nggak punya duit. Gitu kan karena faktor. Coba kalau misalkan suaminya punya duit, udah beli makanan buat istri, ini istri nggak bakal marah-marah. Itu aja intinya. Dia keren loh ya. Dia apa sih? Bapak langsung senang banget ya Pak ada yang belain. Karena kan gini, ketika istri ngomel-ngomel karena faktor belum makan, terus suaminya marah-marah. Lu kenapa sih lu bawel lo ya? Belum makan aja lu marah-marah. Gua lapar. Ya harusnya suami harus introspeksi diri. Lu gimana caranya biar istri tuh nggak marah? Kasih makan, cari duit, gitu. Terus gitu loh. Banyak asumsi terhadap teman-teman gua perihal, wah Billy ini kurus karena faktor ini, wah Billy lebih nice, mungkin seperti itu. Itu kan pandangan orang terhadap gua kan ya. Ya yang tadi Mbak Popi bilang, asam garam itu menjadi pendewasaan buat kita. Nggak perlu harus gue tanggapi sih sebenarnya. Oh, yang pertama gini, gue mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman media apapun yang selalu support gue, yang selalu ada waktu buat gue. Jadi gini Mbak Popi, gue setiap main bola kan setiap hari Senin, media tuh ngumpul puluhan media untuk mewawancarai gue. Mohon maaf, gue nggak sempet untuk wawancara. Senin berikutnya wartawan selalu hadir, gue nggak sempet mewawancara. Jadi sebelumnya gue minta maaf kalau misalkan ketidaknyamanan, karena menurut gue gue nggak mau menjadi perbincangan yang terlalu melebar gitu loh Mbak Popi. Biar gue aja yang tahu apa yang sebenarnya terjadi, karena ketika gue ngomong gitu, yang tadi sempat gue sampaikan, gue ngerasa paling benar, belum tentu orang yang menerima omongan gue itu dia terima dan di mata dia gue benar. Sama sebaliknya, ketika
dia sudah tahu statement gue dan dia ngerasa nggak nyaman, akhirnya dia juga memberikan statement. Belum tentu statement dia di mata gue benar, walaupun dia ngerasa benar. Paham ya? Dan itu menjadi polemik. Itu akan menjadi perbincangan orang. Billy, kalau ada kalian kalau menanyakan soal hubungan tuh selalu menghindar karena gak mau hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Gue gak mau orang-orang berpikir negatif terhadap seseorang gitu sih.